Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marido Tilah dengan NIM 2230403063. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur pasar modal. Struktur pasar modal di Indonesia. Struktur pasar modal di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan di bidang pasar modal ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Pembinaan, Pengaturan, dan Pengawasan. Ada satu perbedaan menyolok antara pasar modal dan pasar lain pada umumnya, yakni bahwa di pasar modal, pembeli dan penjual tidak dapat melakukan transaksi secara tatap muka. Selain itu, pasar modal adalah sebuah industri yang sangat rumit dan melibatkan banyak pelaku pasar, yang masing-masing mempunyai fungsi dan peran berbeda, bahkan berseberangan. Interaksi antara pelaku pasar modal diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan turunannya. Berdasarkan hukum positif tersebut, hubungan antar pelaku pasar dapat dibuat sebuah struktur pasar modal. Selanjutnya yaitu struktur pasar modal di Indonesia. 1. Menteri Keuangan. Sebagai pelaku yang paling tinggi kedudukannya di pasar modal adalah Menteri Keuangan. 2. Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dalam bidang pengawasan sektor pasar modal mempunyai tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan. 3. Lembaga SRO adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan aktivitas usahanya. 4. Perusahaan efek merupakan perusahaan yang beraktivitas sebagai perantara PPE, PEE, MI, atau gabungan lainnya. Adapun tugas dan fungsi otoritas pasar modal. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, pengawasan pasar modal dilaksanakan oleh Bapepam. Dan terhitung sejak 31 Desember 2012, fungsi, tugas, serta wewenangnya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang dimana ada tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, menyusun segala peraturan mengenai pelaksanaan di bidang modal. Yang kedua, menjalankan dan melaksanakan protokol manajemen krisis pasar modal. Yang ketiga, merumuskan standar, norma, pedoman kriteria, dan prosedur di bidang pasar modal. Yang keempat, melaksanakan dan menegakkan hukum di bidang pasar modal dan lain sebagainya. Tugas dan fungsi SRO. SRO atau Self Regulatory Organization adalah istilah yang digunakan untuk menyebut 3 lembaga sekaligus, yaitu Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. SRO memiliki wewenang untuk membuat peraturan yang mengikat badan atau organisasi yang terlibat. PT Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia atau BEI adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem juga sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. PT Bursa Efek Indonesia atau BEI sebelumnya bernama PT Bursa Efek Jakarta atau BEJ, merupakan hasil merger dengan Bursa Efek Surabaya. PT BEJ memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan melalui SK pada tanggal 18 Maret 1992, beroperasi secara resmi sebagai bursa swasta pada 13 Juli 1992. Sesuai dengan fungsinya, PT BEI memberikan layanan jasa dan transaksi efek. Susunan pemegang saham Bursa Efek Indonesia. Pemegang saham BEI berjumlah 115 anggota bursa. PT BEI memiliki saham PTC sebesar 19%, serta memiliki baik langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% saham entitas anak antara lain PT Clearing Penjaminan Efek atau KPEI 100%, PT Penilaian Harga Efek Indonesia atau PHEI 67%, PT Indonesian Capital Market Electronic Library ICAMEL 67%, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau P3IEI 67%, termasuk kepemilikan secara tidak langsung.
Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin efek, perantara pedagang efek, atau manajer investasi. Penjamin emisi efek atau underwriter adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum atau go public bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Perantara pedagang efek atau broker adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio untuk kepentingan nasabah atau mengelola investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah. Selanjutnya, perusahaan efek. Perusahaan efek dapat berbentuk yang pertama, perusahaan efek nasional, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Yang kedua, perusahaan efek patungan, yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, atau Badan Hukum Asing yang bergerak di bidang keuangan. Emiten dan investor. Emiten adalah pihak yang melakukan emisi efek, melakukan penawaran umum atau go public, sebuah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Investor. Pemodal atau investor adalah pihak yang memiliki kelebihan dana dan membutuhkan instrumen di pasar modal sebagai sarana berinvestasi. Lembaga dan profesi penunjang pasar modal. Perusahaan pemerikat efek merupakan otoritas penghubung untuk membantu dan memastikan prinsip keterbukaan di pasar modal dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lembaga penunjang pasar modal. Satu, bank kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain. Menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening efek yang menjadi nasabahnya. 2. Biro Administrasia Efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Biro Administrasi Efek. BAE adalah pihak yang berkontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. 3. Wali amanat. Wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang telah disetujui dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai wali amanat, bank umum atau pihak lain wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Wali amanat merupakan pihak yang dipercaya untuk mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Profesi penunjang pasar modal. 1. Akuntan. Akuntan merupakan salah satu profesi penunjang pasar modal yang dalam melakukan kegiatannya di sektor pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di OJK. Jasa utamanya adalah jasa assurance dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Peran akuntan di sektor pasar modal adalah melakukan audit terhadap laporan keuangan seperti emiten, perusahaan publik, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian reksadana, perusahaan efek, dan pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal. 2. Konsultasi hukum. Konsultasi hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain. Konsultan hukum memiliki peran penting dalam proses penawaran umum atau go public. Hal tersebut berkenaan dengan adanya kewajiban pemeriksaan dari aspek hukum dan pendapat hukum bagi emiten yang akan menyampaikan pernyataan pendaftaran ke OJK. 3. Penilai adalah salah satu profesi penunjang pasar modal yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan usaha penilaian di sektor pasar modal. Ruang lingkup kegiatan penilaian yang dilakukan penilaian pasar modal meliputi penilaian properti dan penilaian usaha. Profesi penunjang pasar modal yang keempat yaitu notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Notaris di sektor pasar modal berperan memberikan jasa khususnya dalam rangka pembuatan dokumen yang berkekuatan hukum.
terkait kegiatan dan produk di pasar modal. Yang kelima, perusahaan pemeringkat efek. Perusahaan pemeringkat efek merupakan perusahaan penasihat investasi yang tugas utamanya adalah melakukan kegiatan pemeringkatan atas objek pemeringkatan. Itulah penjelasan materi tentang struktur pasar modal dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.